Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali lagi belajar bahasa Indonesia di kelas 7. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya jika kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Oke, selesai. Sebelum Ibu menjelaskan, silakan kalian menuliskan nama lengkap dan kelas kalian di kolom komentar. Ditulis dengan nama lengkap dan kelasnya ya. Oke, terima kasih jika sudah menuliskan nama lengkap dan kelas kalian. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang membaca dan mengenali unsur pembangun buku fiksi dan non-fiksi. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan pengertian tentang buku fiksi dan non-fiksi. Membaca adalah jendela dunia. Jadi dengan membaca kita dapat merenggu dunia. Begitu banyak kata bijak yang menyarankan kita untuk membaca buku. Jadi membaca bukan sekedar hanya membaca Facebook, Instagram, atau membaca SMS dari ponsel pintar kita. Jadi membaca itu adalah kita disarankan untuk membaca buku, entah itu buku fiksi atau buku non-fiksi. Baiklah anak-anakku sekalian, di sini tujuan pembelajaran kita adalah setelah kalian mempelajari materi ini, kalian akan menggali informasi tentang buku fiksi dan buku fiksi dan buku non-fiksi. Jadi setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu menggali dan menemukan informasi dari buku fiksi yang kalian baca. Baiklah, di sini Ibu akan memperkenalkan keragaman informasi dalam buku fiksi dan non-fiksi. Jadi buku ini dibagi atas dua. Ada buku fiksi dan ada buku non-fiksi. Nah, buku fiksi jenisnya adalah novel, kumpulan dongeng, dan cerpen. Sedangkan buku non-fiksi di dalamnya jenisnya itu adalah buku biografi atau buku ilmiah populer lainnya. Untuk lebih jelasnya silakan perhatikan berikut ini. Nah, buku fiksi yang seperti tadi Ibu bilang, contohnya adalah novel. Contohnya novel Laskar Pelangi. Nah, ini adalah salah satu jenis buku fiksi dalam bentuk karena berbentuk cerita. Nah, apalagi buku fiksi? Di sini adalah rencana para hewan. Nah, dongeng. Jadi dongeng itu juga masuk pada kategori buku fiksi. Selanjutnya adalah cerpen. Nah, cerpen atau cerita pendek di sini adalah salah satu cerita fiksi. Nah, kita akan belajar selanjutnya kita akan mempelajari tentang buku non-fiksi. Apa saja buku non-fiksi? Nah, seperti buku biografi. Apa sih itu buku biografi? Buku biografi itu adalah di situ akan dimuat biodata sang tokoh, biodatanya, nama lengkapnya, kemudian kehidupannya dari kecil sampai dia meninggal. Di situ kan diceritakan semuanya. Itu namanya buku biografi, prestasinya, teladannya, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, apalagi buku non-fiksi? Buku pelajaran. Nah, buku pelajaran yang ada di depan kalian itu adalah salah satu jenis buku non-fiksi. Kenapa dikatakan buku non-fiksi? Karena dia tidak bersifat cerita, tidak ada alurnya, tidak ada tokohnya, dan lain sebagainya. Nanti kita akan mempelajari lebih lanjut ya. Nah, apalagi jenis buku non-fiksi? Buku karya ilmiah. Nah, buku resep masakan itu juga bisa dikatakan buku non-fiksi. Jadi Ibu rasa kalian sudah dapat membedakan mana buku fiksi dan mana buku non-fiksi. Selanjutnya kita akan belajar unsur-unsur buku fiksi. Nah, apa saja unsur-unsur buku fiksi? Yang pertama adalah tema. Tema adalah ide pokok atau gagasan utama dalam sebuah tulisan.
Yang kedua, latar. Latar adalah keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana dalam sebuah cerita. Selanjutnya, tokoh. Tokoh adalah setiap individu yang ada di dalam cerita dengan karakter masing-masing. Jadi ada karakter protagonis, antagonis, atau tritagonis. Selanjutnya yang keempat ada alur. Alur adalah rangkaian kejadian atau peristiwa yang membentuk jalan cerita. Di dalam alur terdapat sebuah konflik yang menggambarkan pertentangan setiap tokoh dalam cerita yang menghasilkan ketegangan. Adanya konflik membuat jalan cerita menjadi lebih menarik karena terdapat proses klimaks dan anti klimaksnya. Selanjutnya yang kelima adalah gaya bahasa. Jadi gaya bahasa adalah penulis menyampaikan ceritanya. Biasanya terdapat majas-majas tertentu yang digunakan oleh penulis. Yang keenam, yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca melalui cerita tersebut. Nah, ini tadi keenam unsur-unsur buku fiksi. Ada tema, tokoh, alur, gaya bahasa, dan amanah. Nah, kita akan mempelajari unsur-unsur buku non-fiksi. Apa saja? Yang pertama ada judul. Judul buku adalah nama buku yang merupakan kata-kata yang menggambarkan isi buku. Jadi biasanya diletakkan pada cover buku judulnya. Selanjutnya pengarangnya. Jadi buku fiksi itu biasa pengarangnya ditulis namanya. Jadi pengarangnya adalah penulis atau orang yang menyusun karangan atau tulisan tersebut. Yang ketiga, penerbit. Nah, unsur non-fiksi yang ketiga adalah penerbit. Jadi, penerbit adalah perusahaan atau instansi yang menyiapkan buku dari mulai mengedit, layoutnya, desain covernya, dan lain sebagainya sampai buku itu tercetak sampai siap diedarkan. Itu penerbitnya. Jadi kalau kita di sini biasa kita kenal di buku pelajaran kalian itu ada buku 3 serangkai, Grafindo, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang keempat, tebal halaman atau jumlah babnya. Jumlah halaman dan jumlah bab yang dibahas dalam buku tersebut. Silakan kalian cek buku pelajaran kalian ada berapa halaman tebalnya, kemudian jumlah babnya ada berapa bab buku bahasa Indonesia kalian. Selanjutnya isi buku. Isi buku adalah pembahasan dari tema buku tersebut. Yang terakhir adalah penutup. Jadi penutup di sini adalah kesimpulan dari buku yang merupakan bagian terakhir dari penulis atas bukunya. Itu tadi 6 unsur non-fiksi. Jadi yang pertama ada judul, pengarang, penerbit, kemudian tebal atau jumlah bab. Yang kelima adalah isi, dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah anak-anakku, selanjutnya Ibu akan memberikan sebuah tugas. Silakan kalian tulis ya, menurut kalian apa sih persamaan dan perbedaan dari buku fiksi dan non-fiksi? Silakan dicari, bisa berdiskusi sama temannya. Silakan kalian berdiskusi melalui chat WA atau telepon. Kalian berdiskusi sama teman kalian. Kira-kira apa persamaan dari buku fiksi dan non-fiksi? Ibu tunggu jawaban kalian di Teams. Ibu akan bagikan link Teams-nya. Silakan dijawab pertanyaannya di Teams, dikumpulkan pada hari ini juga paling lambat pukul 15.00. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu tutup pertemuan kita pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.